ibadah online sekolah minggu GSCA Iktus. Nah, kali ini ibadah spesial kita ditemani oleh Ko Andri. Halo semuanya. Halo. Nah, Ko Andri, kenapa sih hari ini dibilang ibadah spesial? Karena hari ini adalah ibadah Hari Raya Pentakosta, Kak Audi. Pentakosta itu apa sih, Kak Andri? Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus diberikan kepada semua manusia yang besar, yang kecil, baik tua maupun muda, yang membuka hatinya untuk Roh Kudus bisa masuk ke dalam hidupnya. Oh iya, karena saat itu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita seorang penolong yang menemani kita dalam suka, duka, apapun keadaan kita. Betul. Nah, kita langsung aja ke Adri nyanyiin lagu ini. Yuk adik-adik bagi berdiri. Kita ulang dari awal. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Ada satu sobatku yang setia, Amin. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Yes. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yuk kita nyanyiin dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Audi. Betul, Andri. Sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan, biarkan kita membuka hati untuk Roh Kudus bisa masuk ke dalam diri kita, Ya, betul. memimpin kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Audi. Iya, Andri, benar Supaya apa yang dibagikan tidak menjadi sia-sia. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Buka Hatiku untuk firman-Mu.
Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita naikkan lagu ini dari awal. Kita katakan bersama-sama, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekarang adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersikap untuk berdoa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan, biar menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur di dalam hati kami. Tuhan, ajar kami untuk membuka hati kami, untuk Roh Kudus bisa masuk, agar kami mengerti firman-Mu dan Roh Kudus menyempurnakan pengertian kami. Kami menyerahkan firman Tuhan hanya di dalam dan di atas nama-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Dadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Cikina yakin adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang tahu lagu ini? Ada satu sobatku yang setia. Tahu? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang punya sobat yang setia? Siapa yang punya sahabat yang setia terhadap adik-adik? Angkat tangannya. Pasti punya, ya kan? Nah, hari ini Cikina juga mau katakan ya, ternyata kita juga punya sahabat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Nah, kita mau buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 15. Ayo, Cikina tungguin ya adik-adik di rumah. Buka di Yohanes 14 ayat 15. Sudah dapat semuanya? Yang udah dapat katakan amin. Aku mendengar dari sini. Adik-adik bilang amin ya. Oke, Cikina akan bacakan buat adik-adik di rumah. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, ternyata Yesus ya memberikan kepada Bapa memberikan kepada kita penolong. Wah, atau bisa dibilang sahabat juga ya. Penolong yang setia, sahabat yang setia. Penolong itu pasti dia menolong kita, ya kan, sama seperti sahabat adik-adik. Dia juga menolong di waktu kita susah, ada di waktu kita sedang membutuhkan pertolongan. Siapa di sini yang lagi sedih, yang lagi bete? Nah, kita udah 1,5 tahun, kayak hampir 1,5 tahun ya, ibadah online di rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa apalagi nih, les sama-sama, semuanya harus dilakukan sendiri-sendiri. Menyedihkan ya. Nah, pasti adik-adik di rumah itu bete. Terus apalagi? Bosan sama bete sama ya. Terus adik-adik di rumah itu sedih, nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana terbatas, ya kan? Ke gereja juga nggak bisa. Jadinya sedih, banyak anak-anak sekolah minggu yang udah mulai lupa. Wah, jangan-jangan lupa berdoa karena nggak pernah ke gereja. Siapa yang lupa berdoa? Berdoa gimana ya Maya? Udah lupa. Baca firman Tuhan juga udah lupa ya. Terus karena keasikan main game di rumah, udah lupa sama ibadah. Nah, akhirnya dia apa? Dia lupa bahwa dia punya sahabat yang sejati, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapa di surga menjanjikan penolong untuk kita semua. Bukan cuma untuk orang-orang dewasa, tapi buat adik-adik juga. Anak-anak sekolah minggu sampai yang kelas kecil. Ya, Tuhan menyediakan atau dia mengirimkan penolong, sahabat yang setia untuk kita semua. Untuk adik-adik sekolah minggu. Dalam keadaan apapun. Bukan cuma orang-orang dewasa yang perlu ditolong, tapi adik-adik sekolah minggu juga perlu pertolongan. Adik-adik pernah merasa sedih nggak? Pernah ya. Nah, adik-adik pernah merasa butuh sesuatu nggak? Pernah pasti. Adik-adik punya masalah nggak? Punya, anak-anak juga punya masalah. Maka itu Tuhan mengirimkan penolong katanya ya. Dia, aku akan meminta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wah, penolong yang setia. Dia menyertai kita selama-lamanya katanya. Bukan cuma hari ini, bukan cuma seminggu, bukan cuma sebulan, setahun. Bukan, tapi selama-lamanya. Dia menyertai kita ya. Nah, sekarang Cigina mau tanya, siapa di sini yang masih merasa aku sedih, aku nggak punya temenku di sekolah, terus karena corona nggak pernah ketemu, kita cuman bisa telepon, tapi kalau telepon juga terbatas, terus kita cuman bisa video call, tapi rasanya video call juga beda, aku sendiri, aku nggak punya temen, mama papa kerja. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Hari ini lewat firman Tuhan, Cigina mau kasih tahu bahwa Tuhan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia ada menemani kita semua, menemani adik-adik dalam keadaan apapun. Dan Tuhan berkata, dia akan menemani kita selama-lamanya. Nah, adik-adik harus bersukacita. Ya, hari ini adik-adik tahu bahwa adik-adik punya penolong, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, sekarang ini siapa yang tahu sedang doa pencurahan Roh Kudus nih? Ini udah hari keberapa ya? Oh, ini hari Minggu ya. Hari Minggu adalah pas hari ke-10. Wah, puji Tuhan. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, di mana Roh Kudus dicurahkan bukan cuma kepada orang-orang dewasa, tapi adik-adik. Adik-adik yang kecil juga Roh Kudus dicurahkan. Nah, itulah janji Tuhan, dia memberikan penolong kepada adik-adik sekolah minggu. Ya, kita bersukacita sebab ada penolong yang menemani kita selama-lamanya. Kalau orang tua, sahabat kita, kakak adik itu terbatas menolong kita, tapi kita punya sahabat, kita punya penolong yang tidak terbatas yang akan menolong adik-adik dalam segala keadaan. Ya,
Mau corona ini cepat, mau corona ini lama, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita punya penolong yang selalu siap sedia menolong adik-adik di rumah dalam keadaan apapun. Yuk kita berdoa adik-adik ya. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur, kami mengetahui satu hal Tuhan. Di hari ini kami tahu bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami, sebagai sahabat yang setia bagi kami yang akan ada bersama-sama dengan kami selama-lamanya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penolong yang sudah Tuhan berikan di atas kami. Kami tahu dalam keadaan apapun, penolong itu akan selalu ada bersama-sama dengan kami, siap untuk menolong kami. Dan walaupun kami masih kecil Tuhan, mungkin kami tidak mengerti, tapi kami percaya Roh Kudus itu yang akan memberi pengertian dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk penolong yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Udah setahun lebih nih, gue gak bisa ke sekolah, gak bisa video callan, gak bisa telepon, karena kuota terbatas, gak punya teman, udah mau ribet juga susah dihubungin, Koincan pergi, ibu sibuk bikin risol, nenek juga ikutan, bapak sibuk kerja, hidup sendiri begitu menyedihkan. Udah cerita-ceritaan begini masih belum ada yang datang lagi. Ada apa sih, Cipluk? Kan ada bapak di sini. Bapak mah dari tadi ngeliatin handphone terus kerja. Iya, ini lagi seru, bapak juga. Malah lagi seru lagi. Udah gitu bapak masih sibuk pergi ke klub brewok bapak tuh. Nggak mempedulikan anaknya. Ini bapak baru bergabung 1 minggu, jadi lagi anget-angetnya ini. Udah esgosi semua. Aduh, ngomel-ngomel terus. Ini anak satu, kenapa sih Neng? Ya gimana nggak ngomel-ngomel, malah bisa yang risol daripada anak. Ada apa ya, Bu? Ini Kok lagi kenapa itu sih? bisa Pak membandingkan diri sendiri dengan risol? Karena risol emas segede aku. Ya, Ya itu ampun. mah tuntutan Neng, tuntutan pasar. Tahu nggak nih, udah temen susah diteleponinnya. Siapa? Emak sibuk, bapak sibuk, nenek sibuk, Koincan sibuk. Emang kamu nelponin siapa? Ya nelponin teman-teman sekolah, tapi katanya mereka nggak boleh mah, nanti kuotanya habis gara-gara video call. Aku kan pengen lihat muka. Aduh, kasihan amat. Ya emang kuotanya terbatas kali Neng. Ya tapi kan aku jadi sepi nih mah, nggak ada sahabat yang menemani aku. Kayaknya itu kuota belajar deh, bukan buat ini, buat Iya, video nggak bisa call. video call dong Neng. Tapi Itu kan orang nggak harus kuota belajar Zoom. Orang juga harus berteman, ya kan? Iya sih, Kan benar. masih bisa itu apa Pak? Chatting. Iya, chat aja, chat WA. Capek tangan Neng. Ya, Oh, voice note. ya. Apaan cuma dengerin suara doang? Nggak seru. Datang. Ini berisik amat sih. Nana jadi nggak konsen nih. Nasehat. Nana bikin kue nggak konsen nih. Nanti kuenya jadi acak adut. Biarin, bagus Ya. juga kuenya gosong. Jangan lihat bapak kalau gosong ya. Waduh. Eh, Itu Nek. Ini lagi ngomel dari tadi nggak berhenti kan mestinya kita yang ngomel-ngomel ya Nek. Aku tadi mengerti, aku perlu sahabat. Nah ini nih yang sering kali Nenek marah-marah nih. Tadi nggak denger tuh Cici Gina khotbahnya apa? Ada satu sobatku yang setia. Asik. Ini Tuh. artinya. Stop. Apa tuh? Emangnya ini hari apa? Lah, Ya hari Minggu ya Nek. hari Minggu ini kan Aku ibadah. hari aja aku lupa. Kenapa kalian ngingetin aku tuh? Ya Ampun. berarti dia nggak nonton online Nek. Ya nggak nonton lah. Nenek aja di dapur dengar.
Waduh, Yang harus ceritain. ceritain, Nek. Aduh, ini anak ya. Katanya minggu kemarin udah bilang mau taat, mau Iya. ibadah online. Sekarang Kok nggak buat dengerin lagi? lagi. Ya habisnya gara-garanya aku nih bete di rumah terus, udah nggak ada teman, nggak ada sahabat, nggak ada. Jadi Nggak. aku mau berubah lagi, aku nggak mau denger ibadah online lagi lah kalau begitu. Lah, Iya. Waduh, kacau ini aduh, Pak. aduh. Coba Pak, coba ditata lagi. Apa Salah. perlu disetrap lagi Pak? Kita itu nggak benar-benar sendiri. Walaupun kita memang sendiri. Nenek aja sendirian di dapur gak apa-apa tuh. Nenek nggak sedih. Gini, makanya ketika Yesus naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudusnya yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kemanapun kita pergi, kita ada temannya, Cipluk. Tuh. Jadi nggak sedih. Terus itu Roh Kudus bisa berteman sama aku emang? Bisa. Bisa Kapan? banget atuh, bisa ngobrol sama aku. Iya, asalkan pejamkan mata, panggil dia datang temanin Cipluk. Bener Pak, Bener kayak khotbah Cigina tadi. perlu pakai kuota. Enggak usah kuota. Ya bener lah. Bener ya, masa Roh Kudus dipanggil pakai kuota, Neng? Ya kan kirain. Nah ini nih anak alay begini nih anak alay. Ya udah ya kalau begitu, entar Neneng sekarang mau langsung ke kamar, tutup mata, langsung memanggil Jangan Roh Kudus. tidur. Enggak, kata Bapak kan dia sahabat, bisa dipanggil. Bisa dalam doa dia datang gitu dengan lembut sekali. Aduh. Ya udah dah, abis gitu Pak, aku belum telat kan ya nonton ibadah online ya, bisa diulang ya? Bisa. Belum. Bisa Ya udah deh, dulu. aku mau nonton ibadah online nih sekarang. Terus abis gitu aku mau mencari sahabat yang setia itu ya Pak ya? Ayo, Oke. ayo nanti ibu Pas. temenin. Hari ini kan pas hari Pentakosta ya Pak. Iya. Apa itu hari Pentakosta nih? Nah, Nah, itu jelasin ya. Hari Pentakosta itu hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Maksudnya? Hari kemenangan buat kita gitu loh. ya nggak ngerti tuh Pak. Nggak ngerti Nek. Nek jelasin lagi gimana? Jadi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu kan dijanjikan buat kita menolong orang-orang percaya, para murid. Nah, waktu Roh Kudus diberikan itu dalam bentuk macam-macam, ada yang dalam lidah api, ada yang berbahasa roh. Nah, itu yang membuat Oh aku tahu, aku suka denger waktu itu di gereja ada yang ngomong-ngomong lain-lain gitu ya Pak. Nah, itu yang membuat kita mengerti bahwa ada tanda Roh Kudus menyertai kita, mujizat-mujizat, pertolongan Tuhan. Begitu. Nah, paham nggak? Ya paham. Ya paham. Aku pernah denger kok di sekolah minggu waktu itu. Nah, oke. Jadi nanti setelah ini kita mau ngapain nih? Ya aku mau ke kamar lah, mau berdoa. Mau ditemenin emak apa enggak? Enggak. Sendirian Mau lanjut bikin kue? Iyalah. Oke lah. Gitu ya. Kita pamit dulu sama adik-adik ya. Karena kita udah selesai hari ini. Terima kasih. Masih tetap setia ikut ibadah online. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas kita keluarga Cemani akan temani kalian selalu setia. Pak, aku juga mau ngomong sama adik-adik di rumah. Boleh, silakan. Adik-adik yang masa kesepian sama seperti aku, jangan sepi ya, jangan sedih ya, karena kita punya sahabat, punya penolong, yaitu Roh Benar Kudus. sekali. Betul. Nah, Oke. sekarang ayo kita berdoa, kita mencari Roh Kudus. Amin. Oke. Tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet tapi manis.